Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi dengan saya, tentunya masih mempelajari mata pelajaran marketing. Oh iya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Oke, kita lanjut ke materi yang sebelumnya belum selesai dibahas. Kita lanjutkan pada video kali ini. Oke, kita langsung saja tampilkan PowerPoint-nya. Apakah di layar kalian sudah ada PowerPoint? Oh, langsung coba saja ya. Nih. Oke, sudah ada tulisan jasa. Ya, kalau misalnya sudah ada, kita langsung saja bahas. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai barang, maka selanjutnya kita akan bahas mengenai jasa. Oke, di sini ada pengertian jasa menurut Kotler. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain serta pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan ya. Tentu kalian sudah tahu ya, karena sebelumnya kita sudah bahas jasa itu tidak berwujud, lalu tidak menghasilkan suatu kepemilikan, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipindahkan. Pasti kalian sudah paham. Oke, lanjut. Masih berkenaan mengenai jasa. Di sini ada kualitas jasa itu katanya dipengaruhi oleh yang pertama, jasa yang dirasakan, yang kedua, jasa yang diharapkan. Oke, kita lihat video berikut ini terlebih dahulu supaya kalian paham apa sih maksud dari jasa yang dirasakan. Hai teman-teman, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya. Pilih promosi ya. Oke, lanjut kita ke singkat. Lape, model macam apa lah ini? Ya, model yang kau minta lah, apalagi memangnya. Tapi kok buruk kali lah aku tengok. Kau lihat lah, kan sama tuh modelnya. Alamak, aku pengennya rambut macam Siwon, tapi dibikinnya kayak tawon, kan lape. Ya mukamu aja cambodan, gak support gitu. Kayak mana pula mau mirip kan? Kok body swimming kau? Lah memang nyatanya gitu kok. Bertemulah kita, ayolah. Halah lape, pergi aja lah aku dari sini. Ya pergilah kau bodat. Woi, kau belum bayar lah, Bet. Oke, dari video tersebut yang barusan kalian lihat, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian jadi konsumen tersebut, terus kalian ingin potong rambut model A, tapi ternyata hasilnya malah model B, apa yang kalian rasakan? Tulis di kolom komentar sebagai bentuk bahwa kalian itu mengikuti, menonton, menyimak video pembelajaran pada hari ini. Oke, dari video tersebut kita langsung saja ya bahas jasa yang dirasakan. Jadi dalam video tersebut, jika jasa yang dirasakan lebih kecil dari yang diharapkan, maka konsumen itu kecewa, tentu dong. Sedangkan kebalikannya, jika jasa yang dirasakan itu lebih tinggi dari yang si konsumen itu harapkan, maka akan puas si konsumennya, dan itu masuk ke jasa yang diharapkan. Jadi harapan konsumen itu tentunya puas ya, gitu. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini ada jenis-jenis jasa. Sebenarnya pertemuan sebelumnya kalian sudah sebutkan ya jenis-jenis jasa. Ternyata kalian lebih paham, sudah mengetahui ya banyak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada jasa pendidikan. Contohnya itu seperti yang digambar. Di samping itu ada guru, dosen, terus guru les bisa. Terus di bidang jasa kesehatan, contoh jasanya ada dokter, perawat, bisa. Terus di bidang jasa hukum, pengacara, jaksa. Oke, lanjut. Di bidang jasa transportasi, di sini kalian lihat ada
transportasi darat, ada transportasi air, ada transportasi udara ya. Terus jasa komunikasi, ini contohnya kalau dulu ada wartel ya, tapi ini yang saya ambil ini warnet. Kalian pernah ke warnet nggak? Apakah kalian masih mengalami mengerjakan tugas ke warnet? Atau mungkin kalian udah punya gadget masing-masing ya, jadi nggak perlu lagi ke warnet. Karena saya lihat juga warnet itu sekarang sepi sih, nggak serame pas zaman dulu ketika saya mengerjakan tugas itu harus ke warnet dulu. Oke, lanjut. Ada jasa asuransi, perbankan, keuangan. Ini contohnya itu jelas kayak di bank kan. Di bank ada tellernya, ada CS-nya. Sama seperti di asuransi. Asuransi kesehatan banyak ya, ada asuransi Astralife, ada dan asuransi yang lainnya. Oke, lanjut ke tahap materi berikutnya, menerapkan strategi pemasaran barang dan jasa. Oke, di sini bisa kalian lihat pengertian pemasaran dari beberapa ahli. Di sini saya ambil 4 pengertian. Coba saya beri waktu kalian untuk membaca pengertian dari pemasaran ini. Coba kalian baca dulu pengertian-pengertian di depan. Oke, sudah selesai dibaca. Jadi sebetulnya kesimpulan dari pengertian pemasaran ini adalah perpaduan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen, juga untuk mencapai tujuan dari pemasaran itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Tujuan pemasaran di sini bisa kalian baca. Yang pertama, potensi konsumen untuk mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, mengenal dan memahami pelanggan sehingga produk ini cocok dan dapat dijual dengan sendirinya. Lalu yang terakhir, untuk menciptakan citra merek, mengubah citra tersebut dan membuat orang tertarik pada apa yang kamu jual gitu. Contohnya itu produk-produk yang biasanya diiklanin di televisi. Sebenarnya tujuan suatu produk diiklanin atau dipasarkan itu apa sih sebenarnya? Kan supaya masyarakat itu tahu, oh ternyata ada produk ini loh, oh ternyata produk ini gunanya untuk ini loh gitu. Jadi ketika masyarakat sudah tahu, terus kebetulan si masyarakat tersebut sedang membutuhkan produk itu, pasti mereka memikirkan untuk membeli produk tersebut gitu. Salah satu dari tujuan pemasaran. Oke, lanjut ke konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini suatu cara yang diterapkan untuk melakukan strategi pemasaran. Di sini ada 6 konsep. Yang pertama ada konsep produksi, ada yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang ketiga yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran sosial, yang keenam itu konsep pemasaran global. Kita bahas dari yang konsep produksi dulu. Jadi di konsep produksi ini mengatakan bahwa si konsumen ini lebih menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya itu murah gitu. Lalu ke konsep produk. Nah, konsep produk di sini mengatakan bahwa si konsumennya ini lebih menyukai mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan. Lalu ke konsep penjualan. Konsep penjualan ini mengatakan bahwa kalau kita mengabaikan konsumen, maka pembelian konsumen itu tidak cukup gitu. Jadi maksudnya tidak memenuhi si target. Kalau misalnya
keluhan-keluhan misalnya. Keluhan si pelanggannya itu diabaikan. Tentunya kan kalau misalnya kita membeli suatu produknya berkendala, terus kita komplain, tapi komplain kita nggak ditanggapin, ya kita mending beralih ke produk yang lain kan, daripada terus menggunakan produk yang menurut kita kualitasnya mungkin kurang ya. Oke, lanjut ke konsep pemasaran. Di konsep pemasaran ini lebih menekankan bahwa kita tuh harus lebih dari pesaing kita gitu. Entah di kualitasnya atau yang lainnya, intinya harus melebihi dari pesaing kita. Lalu yang kelima itu ada konsep pemasaran sosial. Di sini maksudnya itu perusahaan itu menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien gitu. Terus yang terakhir itu ada konsep pemasaran global, di mana konsep pemasaran global ini berupaya untuk memahami semua faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemasaran. Gitu. Oke, mungkin video pertama cukup sampai di sini aja. Kalau misalkan kepanjangan kan kalian juga males ya nontonnya. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit mungkin sekarang kalian ada waktu nonton video yang pertama. Nanti bisa dilanjut lagi video yang kedua. Oke, tapi kalau misalnya kalian di video pertama ini ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyain. Boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyain lewat grup WA juga boleh. Oke, mungkin di video pertama ini saja. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.